Timur Leste dari masa lalu hingga saat ini. Jika berbicara Timur Leste atau yang dulunya pada saat masih bersama Indonesia bernama Provinsi Timor Timur, sejarah yang begitu panjang hingga sampailah Timor Leste yang sekarang berdiri sendiri dan menjadi negara yang termuda di Asia Tenggara. Kita mulai saat Timor Leste masih menjadi koloni Portugis. Sejarah Timor Leste berawal dari kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang Portugal mulai berdagang dengan Pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad ini juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945, tetapi setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II, Portugal kembali menguasainya. Pada era Portugis selama era kolonial di abad ke-17, pulau ini dikuasai oleh dua kekuatan Eropa, Portugis dan Belanda, yang bersaing untuk menguasai pulau tanpa hasil apapun sampai mereka memutuskan untuk membagi pulau menjadi dua, dengan Portugis mengendalikan bagian Timor Timur oleh Belanda menguasai bagian barat dan seluruh Indonesia. Sejarah yang dibuat oleh Timor Timur berawal dari munculnya revolusi bunga di Portugal. Pada saat itu pemerintah dalam negeri Portugal sangat buruk. Terjadi kerusuhan, chaos disebabkan oleh kudeta militer terhadap Dr. Antonio de Oliveira Salazar. Kudeta ini dinahkodai oleh Jenderal de Spinola. Akibat dari revolusi bunga tidak hanya mengacaukan kondisi politik dan perekonomian Portugal. Lebih dari itu, sebagai negara penjajah yang sudah menerapkan kolonialisme dan mempunyai beberapa negara koloni, Portugal memiliki kewajiban mengurusi wilayah koloninya. Saat salah satu daerah koloni milik Portugal yang telah dimiliki sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pemerintah Timor Timur telah kewalahan menghadapi kudeta militer yang terus-menerus menyerang pemerintahan. Akhirnya, dari revolusi bunga lahirlah kebijakan yang membebaskan daerah koloni Portugal menentukan sendiri nasibnya. Politik yang dulunya tabu bagi warga sipil mulai dilaksanakan secara mandiri dan bebas menentukan arah masa depan bangsa. Begitu pula dengan rakyat Timor Timur yang dicengkram Portugal. Portugis mendapatkan perlawanan yang sangat besar dari rakyat Timor Timur yang menyebabkan kudeta militer pada tahun 1975. Portugis akhirnya meninggalkan koloninya dan mulai pendirian partai politik oleh rakyat Timor Timur untuk pertama kalinya. Selama kekacauan politik yang terjadi sesudahnya, Fretilin yang merupakan partai politik pro-independen menentang upaya kudeta partai pro-Portugis UDT dan membuat deklarasi kemerdekaan sepihak yang membuat negara itu sepenuhnya mandiri untuk pertama kalinya. Kemerdekaan Timor Timur tidak berlangsung lama, meskipun Red Scare menyapu bersih dunia barat. Nós pedimos também, como outra questão muito importante para todo o processo de transição em Timor, que do Congresso americano surjam apelos, surjam pressões para a imediata retirada de todas as forças indonésias que estão em Timor-Leste. A presença de forças indonésias em Timor-Leste tem causado apenas sofrimento, tem permitido apenas destruição, tem permitido apenas assassinato. Selama Perang Dunia II, Jepang mengambil kendali dari kekuatan Eropa ketika Timor Timur diintegrasikan kepada wilayah kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah pemerintahan Kekaisaran Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Timor Timur begitu saja menerima keadaan tanpa memberikan perlawanan
dengan berbagai cara, mulai dari berlari ke atas gunung, bersekutu dengan Portugis yang menjadi sekutu pertama mereka, dan melancarkan perang gerilya melawan Jepang. Era integrasi NKRI. Pada era saat masih menjadi wilayah Indonesia adalah terjadinya tragedi Santa Cruz. Tragedi Santa Cruz adalah peristiwa penembakan terhadap kurang lebih dari 250 pengunjuk rasa pro kemerdekaan Timor Timur. Terjadi pada 12 November 1991. Latar belakang terjadinya tragedi ini, pada bulan Oktober 1991 dijadwalkan akan ada delegasi dari anggota parlemen Portugal dan 12 wartawan akan berkunjung ke Timor Timur. Mendengar kabar tersebut, para mahasiswa sudah antusias untuk menyambut kedatangan delegasi tersebut. Para mahasiswa pro kemerdekaan ini berharap dengan datangnya delegasi serta 12 wartawan ini akan membantu mereka menyuarakan isu-isu perjuangan di Timor Timur. Namun pemerintah Indonesia membatalkan rencana tersebut. Indonesia keberatan jika kunjungan delegasi disertai para jurnalis, sementara di dalam negeri sendiri jurnalis dibungkam. Dari jauh hari sebelumnya, para pemuda Timor Leste sudah mempersiapkan sambutan atas kunjungan delegasi Portugis tersebut. Namun gerakan mereka diketahui oleh pemerintah Indonesia. Para pemuda Timor Leste yang membuat spanduk-spanduk penyambutan delegasi Portugal di gereja Motel Dili terus diawasi gerak-geriknya oleh TNI hingga pada malam 27 Oktober 1991 sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka untuk ribut. Para pemuda Timor Leste pun terpancing dan terjadi perkelahian. Malam itu juga, pagi harinya 28 Oktober 1991, jasad aktivis pro kemerdekaan Sebastião Gomes ditemukan tergeletak di dekat gereja Motea. 2 minggu setelahnya, pagi 12 November 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk masih bisa, tidak ada rasa takut di sini, tidak ada rasa. Karena saya sudah bertemu dengan orang dengan tentara selama di perang di perjuangan. Orang pertama yang saya kenal adalah seseorang yang kita tembak dan kita tangkap karena dia nggak bisa lari, dan di situ sedang sakit semua. Saya menjadi dokter. Saya menjadi dokter kita supaya dia. Jadi musuh pun dirawat. Kalau tidak punya lagi senjata, memperingati kematian Gomes di gereja Motel Dili. Misa tersebut diikuti oleh ribuan umat Katolik Timor Leste. Saat misa selesai pukul 7, sekitar 500 orang keluar dari gereja sambil membentangkan spanduk bergambar pemimpin pro kemerdekaan Timor Leste, Xanana Gusmão. Mereka terus meneriakkan Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste. Sebari berjalan, para pengunjuk rasa terus berjalan hingga sekitar 44 km menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomes dimakamkan. Sesampainya di pemakaman, tentara Indonesia sudah bersiaga di sana yang terdiri dari pasukan Kompi A Brimob 5485, Kompi A dan Kompi D, Batalion 303 dan Kompi Campuran. Menurut kesaksian, tentara Indonesia menembaki massa secara brutal, diikuti dengan berondongan senapan otomatis selama beberapa menit. Saat itulah kondisi menjadi sangat kacau. Suara sirine dan letusan tembakan terus terdengar. Para demonstran ada yang berlari dan ada juga yang berusaha mencari
persembunyian di balik nisan-nisan Santa Cruz. Insiden tragedi Santa Cruz yang terjadi tanggal 12 November 1991 telah menewaskan 50 warga sipil Timor Timur. Selain itu, menurut laporan lain disebutkan ada ratusan orang luka-luka dan puluhan tewas terkena peluru tentara Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan lebih rinci, ada 273 orang tewas dari insiden tragedi Santa Cruz awal tahun 1992. Mabes AD melalui Dewan Kehormatan Militer memecat Panglima Daerah Militer 9 Udayana Maijen Sitong Panjaitan, meskipun sejumlah komandan yang diduga terlibat dalam Santa Cruz terjadi. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan lisensi penjualan 300 jenis peralatan militer ke Indonesia. Beberapa peralatan yang dijual adalah senapan mesin dan M16 hingga komponen elektronik, dari alat komunikasi hingga suku cadang pesawat tempur. Dari kejadian ini, maka tentara Indonesia yang dipimpin Panglima Abri Jenderal Tri Sutrisno dituding melakukan pelanggaran HAM. Selain itu, pimpinan kemerdekaan Timor Timur Shanana Gusmao juga ditangkap pada 20 November 1992. Dilansir buku Pengetahuan Sosial Sejarah oleh Triguyono, berpisahnya Timor Leste dari NKRI tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Mengutip jurnal milik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, wilayah Timor Timur syarat dengan konflik separatisme selama menjadi bagian dari NKRI. Konflik yang terjadi karena meminta status dengan daerah otonomi luas bagi wilayah sendiri dan lainnya ingin mempertahankan integrasi. Salah satu partai berhaluan kiri di Timor Timur, yaitu Fretilin, tidak setuju dengan integrasi dan menginginkan kemerdekaan wilayah dari Indonesia. Partai itu melancarkan diplomasi dan melebarkan jaringannya ke dunia internasional, sehingga tiap kali terjadi pergolakan di sana, maka Indonesia menjadi sorotan. Gerakan separatis ini pun dapat dibungkam pada era Presiden Soeharto. Tindakan represif pada masa Soeharto memperkuat simpati rakyat Timor Timur untuk memisahkan diri dari NKRI. Pendekatan militer yang ditetapkan Presiden Soeharto justru menimbulkan pelanggaran HAM. Fretilin menjadikan pelanggaran HAM itu sebagai alat propaganda dunia untuk mendukung kemerdekaan Timor Timur dan memojokkan Indonesia. Pada akhirnya, Presiden RI waktu itu, B.J. Habibie, menawarkan dua opsi kepada rakyat Timor Timur, merdeka atau otonomi khusus. Jajak pendapat pun dilakukan pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan PBB. Hasilnya, rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari NKRI untuk dapat berdiri sendiri sebagai negara baru. Berdirinya Timor Leste menjadi negara. Mengutip buku sejarah 3 Timor lepas dari NKRI pada jajak pendapat 30 Agustus 1999 yang terjadi di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Secara resmi, wilayah tersebut menjadi negara merdeka Timor Leste 20 Mei 2002. Saat itu, kota Dili ditetapkan sebagai ibu kota Timor Leste. Pemimpin negaranya berasal dari pejuang Fretilin, yakni Shanana Gusmao sebagai Perdana Menteri dan Ramos Horta sebagai Presiden. Keduanya merupakan golongan kulit putih keturunan Portugis yang pernah menduduki wilayah tersebut. Dilansir laman Kemenkeu, kini Timor Leste memiliki wilayah seluas 14.874 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1,4 juta orang. Estimasi 2021, mayoritas rakyatnya merupakan etnik Austronesia Malayo-Polinesian dengan Katolik Roma sebagai agama terbesar yang dianut. Sistem pemerintahan Timor Leste yaitu Republik Semi-Presidensial. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden yang dipilih rakyat tiap 5 tahun sekali. Presiden Timor Leste tidak memiliki kekuasaan penuh di pemerintahan,
tetapi punya hak veto terhadap undang-undang dan sebagai pemimpin tertinggi militer di pemerintahannya Timor Leste dikepalai oleh Perdana Menteri yang dipilih dari pemilihan multipartai dan diangkat dari partai dominan dari sebuah koalisi mayoritas. Bahasa resmi Timor Leste yaitu bahasa Teuton dan Portugis. Mata uang yang digunakan yakni dolar AS dan koin centavo Timor Leste dengan pecahan 1, 5, 10, 25, 50 untuk nilainya 100 centavo Timor Leste setara dengan $1 Amerika Serikat.